Shalom, selamat pagi kepada seluruh pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada. Sukacita sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam acara Pelita, Pegang, Lihat, Tangan Allah. Pada pagi hari ini kita kembali akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Bigman Sirait dengan tema Sang Pemimpin. Dan subtema kali ini adalah Pemimpin yang Melayani. Biar di tahun 2004 ini kita menjadi pemimpin yang mau melayani. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, bagi Dialah segala pujian dan kemuliaan dan kehormatan sampai pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah, tak seorang pun layak mengangkat diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah, tak seorang pun layak mengangkat diri. Kemuliaan hanya bagi Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun menegakkan dirinya. segala Pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah, tak seorang pun layak mengangkat diri. Kemuliaan hanya bagi Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah, tak seorang
sejahtera, saudara yang kasih. Kembali kita bertemu. Nah, sekarang kita akan memikirkan ada beberapa paradoks di dalam kehidupan para pemimpin yang harus disadari oleh setiap pemimpin. Nah, kita akan membaca kali ini di dalam Matius pasal 20 ayat 26. Matius 20 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sangat menarik sekali untuk kita memikirkan bagian ini, saudara. Servant leaders. Pemimpin yang sekaligus juga hamba. Bagaimana mungkin? Nah, ini problema yang kita sebut. Paradoks ada dua hal yang bertolak belakang dan dua-duanya benar. Dua-duanya mengandung kebenaran, jadi bukan kontradiksi atau berlawanan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat sulit karena bertolak belakang, saudara. Bertolak belakang tapi dua-duanya benar. Ini bagaimana mungkin? Nah, bagian-bagian ini akan menciptakan satu kondisi tarik-menarik yang tidak sederhana di dalam kehidupan. Nah, tarik-menarik ini begitu kuat karena datang dari dua arah. Iya. Tetapi dua-dua mengandung kebenaran tadi. Bisakah seorang pemimpin sekaligus hamba? Saya akan menjawab tidak bisa. Mana bisa pemimpin sekaligus hamba? Dari mana kemungkinan itu datang? Kenapa? Coba kita perhatikan baik-baik. Siapa yang bernama pemimpin? Pemimpin itu adalah seorang yang berada di atas. Artinya dia berkuasa. Dia bisa memberikan komando, dia bisa memberikan perintah yang harus dijalankan dan tidak ada yang boleh membantahnya. Namanya pemimpin. Jadi dia berada di atas, saudara. Yang kedua, pemimpin itu berada di depan. Dia memimpin. Kemana arah dia bergerak, ke situ kita mengikuti. Kemana dia pergi, kita tidak boleh berdalih untuk berkata, sorry saya punya tujuan yang berbeda. Karena kita akan terbuang dari kelompok itu. Dia berkuasa, dia memberi arah. Dia memimpin, kita hanya mengikuti. Yang ketiga, dia ada di tengah. Dia yang paling utama. Ya, dia menjadi VVIV, very very important person. Karena dia pemimpin. Nah, jadi di dalam kondisi seperti itu, seorang pemimpin ditempatkan pada posisi yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin berada pada situasi yang sangat hebat. Seorang pemimpin adalah segala-galanya. Nah, menarik bukan? Itu pemimpin. Nah, oleh karena itu, siapa yang tidak mau menjadi pemimpin? Siapa yang tidak betah menjadi pemimpin? Ia mendapatkan segala sesuatu. Ia menerima segala sesuatu. Apapun yang diinginkannya, tidak ada yang boleh membantahnya. Dia berkuasa. Dia petunjuk hidupmu. Karena dia memberikan arah. Dan dia orang yang utama. Kau tidak boleh mengabaikannya. Sementara siapa yang disebut hamba? Hamba itu berada di bawah. Karena dia ada dalam kendali. Dia tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Nah, ini kalau dibilang hamba ini, saudara hati-hati. Jangan membayangkan seperti zaman kita yang demokrasi atau hak asasi manusia yang didengungkan. Konsep zaman dulu hamba itu adalah pengertiannya budak. Yaitu mereka-mereka yang bahkan tidak mempunyai harga atas dirinya sendiri. Mereka-mereka yang tidak berhak menentukan kemana dia pergi. Karena hidupnya sudah menjadi milik tuannya. Budak itu kata yang pas. Nah, yang kedua, dia ada di bawah kendali, bahkan dia tidak berhak atas diri sendiri. Dia ada di belakang. Dia hanya mengikuti perintah sang tuan. Tanpa boleh memprotesnya sedikit pun. Kalau dia baru selesai satu pekerjaan, dia mesti mohon izin. Tuan, saya mau mohon izin dulu, bolehkah saya istirahat? Kalau majikan bilang tidak, yuk kerja lagi. Padahal dia capek, harus kerja lagi. Ini tentu suasana yang agak sulit untuk kita bayangkan dalam kondisi kita sekarang. Tetapi saya percaya kalau saudara banyak menonton, memperhatikan bagaimana namanya atau pengertiannya budak. Tentu saudara bisa membayangkan satu situasi yang sangat pelik, itulah sang hamba. Nah, pemimpin jadi hamba itu bisa jadi sangat kontras dan tidak mungkin kan. Yang ketiga, dia ada di pinggir. Dia cuma pendukung yang tidak pernah menjadi penting. Apapun yang dikerjakannya itu sudah seharusnya. Bahkan kalaupun dia menyelamatkan tuannya sudah seharusnya. Dia tidak menjadi penting karena itu. Ya, penting atau tidaknya dia itu sangat bergantung kepada kemurahan atau anugerah atau belas kasihan dari sang majikan. Itu saja, saudara. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan pemimpin sekaligus hamba, maka Tuhan berkata, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Bagaimana mungkin? Nah, saudara, pada waktu saya berada di Singapura, ada satu seminar
yang diberi judul Servant Leaders. Menarik sekali. Harga seminarnya kira-kira $750 per orang. Mahal ya? Tetapi itu pun katanya berebut orang untuk daftar dan habis. Kursinya penuh semua. Kenapa? Orang coba mulai menjelajah menemukan kesejatian seorang pemimpin. Di dalam dunia bisnis, dalam dunia mana, coba sekat-sekat yang memisahkan antara atasan dan bawahan, coba dibabat habis. Coba diciptakan suasana yang sesahabat mungkin, bersahabat luar biasa. Supaya ada kedekatan yang menarik. Maka servant leaders menjadi isu-isu penting. Karena sekarang kita perlu mencari atau menarik perhatian para pegawai karyawan supaya menjadi pemimpin yang dipercaya, pemimpin yang dekat, pemimpin yang betul-betul disukai. Maka itu akan mempermudah sang pemimpin mencapai atau menggapai hasil produksi yang diinginkan. Wah, semua orang cita-cita seperti itu. Tentu saja itu menyenangkan. Maka semua orang berusaha untuk jadi servant leaders. Wah, gitu ya. Pemimpin yang humble. Tapi apa iya? Maafkan saya. Tidak. Kenapa? Saya mengatakan tidak mungkin, kenapa? Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena pertama, yang dimaksud di dalam Alkitab, pemimpin yang hamba itu pertama bukan sekedar model. Ini bukan model, saudara. Nah, kalau model bisa,